Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada minggu kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemasangan NGT atau Nasogastric Tube Intubation atau disingkat NGT. Nah, pada minggu kali ini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nanti untuk minggu depan saya akan menjelaskan cara pemasangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi terlebih dahulu. Untuk definisinya sendiri, yang pertama yaitu pemasangan NGT adalah tindakan medis yang dilakukan untuk membantu orang yang sulit menelan agar tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi pemasangan NGT itu adalah pemasangan selang dari hidung menuju ke lambung. Bagi orang yang koma, bagi orang yang tidak bisa menelan, itu sangat diperlukan pemasangan NGT. Supaya apa? Supaya pemenuhan kebutuhan nutrisinya tetap terpenuhi. Nah, prosedur ini juga dapat dilaksanakan sebagai cara mengosongkan lambung dari zat-zat yang beracun. Jadi, pada pemasangan NGT ini tidak hanya kalian memasukkan makanan melalui hidung saja, tetapi kalian bisa mengeluarkan zat-zat beracun yang ada di lambung kalian atau di dalam tubuh kalian melalui selang NGT ini. Nah, lalu tujuan dari pemasangan NGT itu sendiri, yang pertama tujuannya memberikan nutrisi pada pasien yang tidak sadar dan pasien yang mengalami kesulitan menelan. Ya, tentunya ketika kita menemukan seseorang yang koma nih atau yang tidak sadarkan diri, tentunya kita harus memasangkan selang NGT tersebut untuk tetap memenuhi kebutuhannya. Lalu yang selanjutnya itu orang yang tidak bisa menelan. Bagaimana orang tersebut bisa menelan? Orang tersebut saja tidak bisa menelan, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makan dan minum. Makanya orang yang koma, orang yang tidak bisa menelan, itu harus diwajibkan dia memakai selang NGT. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya atrofi esofagus atau lambung pada pasien tidak sadar, atau bisa di sini dikatakan sebagai si lambungnya itu tidak bisa bekerja semestinya gitu. Jadi si lambungnya itu tidak bisa mencerna atau mengolah makanan dengan baik. Lalu yang selanjutnya, untuk melakukan bilas lambung pada pasien yang keracunan, yang tadi yang saya jelaskan pertama ya. Lalu yang terakhir, untuk mengeluarkan darah pada pasien yang mengalami muntah darah atau perdarahan pada lambung. Jadi pemasangan NGT itu tidak hanya memasukkan dan mengeluarkan zat beracun saja. Kan kita sering tuh ada kasus atau kalian pernah mendengar satu kasus ada kebocoran lambung atau lambungnya itu berdarah atau ada iritasi lambung sehingga menyebabkan di daerah lambungnya, di lambung seseorang tersebut ada darahnya. Nah, untuk mengeluarkan darah tersebut makanya si pasien tersebut harus dipasangkan NGT. Nah, selanjutnya ada indikasi pemasangan NGT ini boleh dilakukan pada pasien-pasien yang seperti ini. Yang pertama, dekompresi lambung, yaitu tabung nasogastrik terhubung ke suction untuk memfasilitasi dekompresi dengan membuang isi lambung. Dekompresi lambung diindikasi untuk obstruksi usus dan ileus paralitik dan bila pembedahan dilakukan pada lambung atau usus. Jadi dekompresi lambung itu adalah kalau semisalkan lambung kita atau usus kita tidak bekerja secara mestinya atau kita sedang melakukan pembedahan nih atau operasi besar-besaran di daerah perut kita. Nah, pemasangan NGT tersebut harus dilakukan pada pasien yang mengalami pembedahan lambung atau usus, atau misalkan si lambung dan ususnya itu tidak bisa bekerja secara sempurna. Lalu yang kedua, aspirasi kandung cairan lambung, baik untuk drainase atau mendapatkan spesimen untuk dianalisis. Ini juga akan memungkinkan drainase dalam kasus overdosis atau keracunan obat. Makanya ketika ada orang nih yang keracunan makanan atau keracunan obat, untuk mengaspirasi si kandungan atau cairan lambungnya itu untuk menetralkan kembali lah si cairan lambung, makanya dipasangkan selang NGT ya.
Lalu yang ketiga, pemberian makan dan pemberian obat. Pada kasus-kasus pasien yang tidak bisa sadarkan diri atau kasus-kasus pasien yang tidak bisa menelan, nah pemesanan NGT ini sangat amat efektif untuk pemberian makan dan pemberian obat kepada pasien yang seperti tadi gitu, koma atau dia tidak bisa menelan. Lalu yang keempat, pencegahan muntah dan aspirasi. Nah, dalam pasien-pasien trauma atau pasien-pasien yang yang kecelakaannya itu fatal sehingga dia harus muntah darah atau gimana, ketika dia masukkan makanan dia muntah lagi, dimasukkan minuman dia muntah lagi. Nah, pemasangan NGT ini sangat efektif bagi orang yang mengalami pasca trauma. Nah, tabung NGT ini dapat digunakan untuk membantu mencegah muntah dan aspirasi. Takutnya nih, ketika dia muntah nantinya si cairan lambungnya takutnya masuk ke paru-paru nih. Nah, makanya supaya meminimalisir si cairan lambung tersebut masuk ke dalam paru-paru, maka dipasanglah selang NGT tersebut. Selanjutnya adalah kontraindikasi yang tidak boleh dipasangkan NGT, yaitu pada pasien yang pertama, trauma wajah. Pada orang-orang yang habis kecelakaan nih, misalkan amit-amit ini ya, orang tersebut mengalami kecelakaan pada bagian mukanya itu hancur semuanya. Sehingga pemasangan NGT kan yang biasanya dilakukan dari lewat hidung itu tidak boleh dilakukan, atau adanya gangguan pada cerebriform palate, yaitu pada bagian bibir dan bagian hidung. Kalau ada trauma pada bagian bibir dan bagian hidung itu tidak boleh dipasangkan NGT. Lalu yang kedua, adanya resiko memasukkan nasogastric tube ke intrakranial. Nah, takutnya nih orang yang kalau NGT-nya tersebut ketika dimasukkan masuk ke intrakranial itu tidak boleh. Jadi harus dicabut cepat-cepat supaya nanti ketika dia makan, ketika dia minum tidak masuk ke intrakranial. Ya. Lalu yang ketiga, pada kasus ini sebaiknya gunakan selang orogastrik. Nah, lalu selanjutnya riwayat baru dilakukan operasi pada daerah hidung. Nah, pada orang yang mengalami operasi atau pasca trauma atau misalkan pasca operasi, dia tidak boleh dipasangkan NGT. Lalu selanjutnya gangguan koagulasi, lalu sedang mengkonsumsi obat antikoagulan. Nah, obat antikoagulan itu tidak boleh dimasukkan melalui selang NGT. Lalu selanjutnya varises esophagus, lalu struktur esofagus, lalu selanjutnya riwayat baru dilakukan iligasi atau banding varises esophagus. Nah, selalu yang terakhir yaitu adalah tertelan bahan bersifat basah. Nah, kalau si pasien tersebut tertelan bahan yang bersifat basah, resikonya akan terjadi ruptur esofagus. Ya. Lanjut. Nah, hal-hal yang diperhatikan ketika pemasangan NGT. Setelah pemasangan NGT dan selama perawatan di rumah sakit, pemantauan rutin akan dilakukan untuk mengawasi seberapa banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh dan dibuang melalui urin. Jadi, ketika orang tersebut dipasangkan NGT, si perawat harus mencatat intake yang masuk ke dalam tubuh si pasien itu berapa mili dan yang keluar dalam tubuh si pasien itu pun berapa mili, ya. Dengan cara yang pertama, ada tidaknya penyumbatan pada selang makan tersebut. Ya, apabila terjadi ada penyumbatan pada selang makanan NGT, maka itu akan mengakibatkan aspirasi atau mual pada pasien tersebut. Atau kita jangan sampai meninggalkan bekas makanan di selang. Kita kalau meninggalkan bekas makanan di piring saja itu akan mudah cepat basinya gitu. Nah, apalagi ketika si perawat tersebut teledor nih, ada meninggalkan bekas makanan di selang tersebut. Nah, cara memastikan agar kita tidak meninggalkan bekas makanan tersebut nanti kita akan praktekkan di materi minggu selanjutnya. Bagaimana caranya agar kita tidak meninggalkan bekas makanan di selang si pasien. Takutnya ketika kita meninggalkan
bekas makanan di selang tersebut, nanti kan kita langsung dimasukkan makanan lagi. Kita nggak tahu kan makanan tersebut sudah basi atau belum, yang sebelumnya kayak geningan sudah lama, sudah membasi takutnya, terus dikasih makanan yang baru yang masih fresh gitu. Nah, nanti yang si basi atau yang sedikit basi itu masuk ke dalam tubuh si pasien. Nah, itu akan menyebabkan kefatalan atau menyebabkan malpraktik pada si perawat tersebut gitu. Lalu selanjutnya kondisi kulit di sekitar selang NGT. Jadi kita perhatikan nih kondisi kulit di sekitar selang NGT, biasanya di area daerah hidung. Apabila sudah terjadi kemerahan atau iritasi, kita langsung cepat-cepat ganti atau kita cepat-cepat obati dan bersihkan supaya si kulit pasien yang ada di daerah NGT tersebut tidak luka atau tidak mudah terinfeksi oleh selang NGT tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada tidaknya kondisi kembung pada perut si pasien ya. Kita harus cek terlebih dahulu apakah ada kembung atau angin tidak nih di daerah perut si pasien, atau ketika kalian memasangkan selang NGT itu tidak masuk ke dalam lambung atau masuk ke dalam pernapasan. Soalnya kan saluran pernapasan dan saluran pencernaan itu jalurnya ketika dia masuk ke esofagus ini akan sama gitu. Jadi nanti ada percabangan ya, yang satu masuk ke dalam lambung, yang satu masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika kita memasukkan selang NGT tersebut, apakah benar masuk ke dalam paru-paru ataukah masuk ke dalam lambung? Nah, lalu selanjutnya resiko dan komplikasi. Seperti kebanyakan prosedur, pemasangan selang NGT tidak semuanya bermanfaat bagi pasien karena resiko dan komplikasi tertentu yang mungkin terjadi. Seperti yang pertama, adanya aspirasi. Ini adalah komplikasi awal atau komplikasi yang paling utama pada pasien pemasangan NGT. Komplikasi utama dari penyimpanan tabung NGT termasuk aspirasi. Lalu yang selanjutnya, tidak nyaman. Pasien yang sadar mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman pada selang NGT. Dialirkan melalui lubang hidung dan masuk ke perut yang dapat menyebabkan tersedak atau muntah. Ya, suction harus selalu ada dan siap digunakan pada kasus ini. Ini khususnya pada pasien yang sadarkan diri ya. Kalau pasien yang koma, dia tidak akan merasakan sakit atau dia merasakan ketidaknyamanan. Lalu selanjutnya pada pasien trauma, tabung tersebut dapat melukai jaringan di dalam sinus. Sinus itu adanya di dalam hidung sini. Lalu ke tenggorokan, ke kerongkongan dan perut jika tidak dimasukkan dengan benar. Tentunya ketika kita memasukkan selang NGT, hati-hati. Takutnya tadinya si pasien gak kenapa-napa, gara-gara kita dimasukkan selang NGT, dia ada trauma nih. Takutnya si selangnya itu bukan nyangkut menyentuh ke sinus, lalu nyangkut di kerongkongan atau di tenggorokan gitu, atau di perutnya itu si selangnya itu kenapa-kenapa. Nah, kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Lalu selanjutnya salah penempatan, yang tadi saya bilang ke kalian, salah penempatan. Kalian itu masuk ke dalam lambung atau masuk ke dalam paru-paru ya. Caranya bagaimana Bu kita bisa menentukan si selang tersebut masuk ke paru-paru atau selang tersebut masuk ke dalam lambung? Nanti kita dipraktekkan ya. Lalu komplikasi lainnya yaitu termasuk kram perut atau pembekakan akibat pemberian makan yang terlalu besar, diare, regurgitasi makanan atau obat, penyumbatan atau penyumbatan tabung, perforasi atau robekan lambung atau tabung keluar dari tempatnya dan menyebabkan komplikasi tambahan. Ini adalah komplikasi yang tidak kita sadari, yang tidak kita duga-duga gitu. Nah, biasanya kita pemberian makan pada orang yang menggunakan selang NGT itu adalah kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan ahli gizi, dan kita memasukkan makanannya itu jangan terlalu padat atau jangan terlalu kan kalau misalkan pemasangan selang NGT kita dimasukkan ke dalam squid dulu nih makanannya, baru squid atau suntikan, baru kita masukkan ke dalam
selang NGT dan menuju si lambung si pasien. Nah, makanya si makanan yang akan kita masukkan ke dalam perut si pasien itu biasanya bersifat agak cair gitu. Jadi tidak terlalu tidak padat dan tidak terlalu kalau makanan bayi itu masih termasuk padat. Kalau empasi, biasanya kan kita memasukkan makanan atau memberikan makanan kepada bayi yang baru makan itu agak sedikit cair. Nah, seperti itulah tekstur kita memberikan makan kepada orang yang terpasang NGT. Lalu yang terakhir, selang NGT dimaksudkan untuk digunakan hanya untuk waktu yang singkat. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kondisi seperti sinusitis, infeksi, dan ulcerasi pada jaringan sinus, tenggorokan, esofagus, dan perut. Tentunya akan ada komplikasi atau penambahan penyakit ketika kita melakukan pemasangan NGT yang berkepanjangan. Nah, lanjut ke alat dan bahan ketika kita melakukan pemasangan NGT. Yang pertama, selang lambung atau NGT disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan ya. Lalu yang kedua, jeli tersebut untuk memudahkan kita memasukkan si selang ke dalam tubuh kita. Lalu yang selanjutnya, stetoskop. Dan untuk menentukan nantinya si selang tersebut masuk ke dalam perut si pasien atau bukan. Lalu spuit 10 cc, bengkok, handuk, penutup selang lambung, plester dan gunting, spatula lidah dan tisu ya. Nah, lalu selanjutnya SOP pemasangan NGT-nya. Yang pertama, jelaskan prosedur tindakan yang dilakukan pada pasien dan keluarga. Sebelum kalian melakukan satu tindakan, tentunya kalian jelaskan terlebih dahulu. Apabila pasiennya sadar, kalian menjelaskan kepada pasien, dan apabila pasien tidak sadar, kalian jelaskan kepada keluarga si pasien. Lalu atur posisi tidur si pasien, lalu kalian cuci tangan, dekatkan alat ya, letakkan handuk di bawah kepala si pasien, ukur panjang selang lambung dengan cara nantinya mengukur dari pangkal hidung ke telinga bagian sini, lalu ke prosesus sipoideus, yaitu pada di sini nih. Di mana ya, di tengah-tengah paru-paru kalian, itu namanya adalah prosesus sipoideus. Lalu beri batas panjang selang lambung yang telah diukur dengan plester atau spidol atau apapun. Nah, lalu beri jeli pada selang lambung sepanjang 7 sampai dengan 10 cm. Lalu masukkan selang lambung ke salah satu lubang hidung. Posisi kepala ekstensi itu datar ya. Bila selang sudah sampai esofaring, posisi kepala fleksi agak sedikit ke atas. Ya, bila pasien batuk, berhenti memasukkan selang lambung dan anjurkan pasien untuk bernafas dalam. Nah, ketika kalian nih mulai memasukkan nih si selang melalui hidung ke dalam lambung, apabila si pasiennya sadar tuh si pasien tersebut batuk, hentikan pemasukan selang ya. Lalu anjurkan pasien untuk tarik nafas dalam. Lalu setelah rileks, baru kalian lanjutkan dengan memasukkan kembali selang ke dalam lambung. Nah, lalu terakhir, ketika kalian sudah sudah yakin sudah sampai batas yang tadi kalian tentukan, cek terlebih dahulu apakah si selang tersebut masuk ke dalam paru-paru atau tidak. Ya, kalau misalkan masuk ke dalam paru-paru harus cepat-cepat dicabut lagi. Nah, lalu dimasukkan ulang sampai benar si pemasukan itunya si selangnya sampai ke dalam lambung. Lalu cara memastikannya, yang pertama dengan cara menghisap cairan lambung dan masukkan udara sebanyak 5-10 cc melalui spuit 10 cc dan dengarkan menggunakan stetoskop. Ya, nantinya ketika kalian sudah dipastikan nih si selangnya masuk ke dalam lambung, kalian cek terlebih dahulu, jangan kalian fiksasi terlebih dahulu. Kalian cek dengan menggunakan stetoskop, lalu kalian ngambil nih pakai spuit udara dari luar 5-10 cc, lalu kalian masukkan ke selang NGT tersebut, lalu kalian tempelkan stetoskop tersebut ke lambung si pasien, terus kalian dorong. Apabila ada bunyi tup, nah berarti
itu tandanya si selang tersebut masuk ke dalam lambung ya. Tetapi kalau tidak ada bunyi tup kayak gitu, berarti si selang tersebut tidak masuk ke dalam lambung. Lalu bila terdengar suara tup, barulah kalian fiksasi si selang tersebut agar tidak mudah lepas, yaitu fiksasinya pada bagian hidung melalui menggunakan plester ya. Lalu sudah seperti itu, tutup selang lambung atau sambungkan selang lambung dengan plastik penampung. Nah, lalu kalian harus tutup tuh atau pakai klem. Biasanya ada klem. Kalian tutup si lubang tabungnya, si lubang selangnya menggunakan klem tersebut. Lalu setelah selesai kalian rapihkan alat-alat yang tadi, lalu bersihkan lingkungan si pasien. Lalu sudah selesai, bereskan dan cuci tangan kalian. Lalu dokumentasikan prosedur di status pasien yang meliputi jam pemasangan, jumlah dan warna cairan lambungnya ya. Oke, sampai situ penjelasan saya mengenai pemasangan NGT. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian. Nanti mungkin sekarang kalian belum menemukan gambarannya seperti apa. Nanti insya Allah minggu depan saya akan praktekkan bagaimana cara memasangkan NGT pada pasien. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.